Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, para pejalan langit, ya para pejalan langit, orang-orang yang sudah paham tujuannya adalah akhirat, tujuannya adalah jannah, tujuannya adalah surga, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua malam hari ini bisa bertemu, berkumpul di majelis ini sihah wal afiyah. Dan sejak tadi sudah diawali dengan jantungnya Al-Quran, Yasin qalbul Quran. Sudah dibaca surat Yasin bersama-sama, kemudian bersama-sama bersolawat, sampai Ustadz Iis tadi sudah berharap semoga Habibnya segera keluar. Saking dia mimpin solawat munjiah banyak banget ya. Mudah-mudahan berkah buat yang membaca dan yang mendengarkannya, bahkan dengan orang yang tidak suka kepadanya. Mudah-mudahan juga dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini saya masih tertarik untuk bahas masalah niat. Ya, masalah niat. Tapi sebelum itu saya mau ngomong sama Mas Roni bagian sound, volumenya kurangi dikit biar enggak storen. Ya, dikit saja, jangan kebanyakan nguranginya. Begini, niat itu kan sudah kita bahas bolak-balik, ya berulang kali, bahkan enggak naik-naik. Hadis yang pertama, niat ini enggak naik-naik. Kenapa saya membahas niat ini berulang kali? Jawabannya adalah karena dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan niat kepada para sahabat, dan sahabat belajar niat dari Nabi Muhammad SAW, dan sahabat mengajarkan niat kepada para tabi'in, itu ya berulang kali, sungguh-sungguh. Seperti mengajarkan surat Al-Fatihah dan belajar surat Al-Fatihah. Enggak ada judulnya khatam belajar Al-Fatihah, belajar dan belajar terus. Niat adalah jantung kehidupan. Manusia ini kalau enggak punya niat berarti jantungnya hilang. Kalau enggak punya niat jantungnya hilang. Berarti hidupnya sama dengan mati. Mayit tapi hidup, medeni itu ya. Makanya kalau kita hidup tanpa niat, hidup kita ya enggak ada rasanya. Tapi kalau orang hidup dengan niat, dengan tujuan yang jelas, tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka hidupnya menjadi indah di setiap saat dan di setiap keadaan dan di setiap tempat. Karena begitu tujuannya, niatnya adalah Allah dan Rasulnya, baginda Muhammad SAW, maka di tempat itulah dia temukan Allah dan Rasulnya. Di waktu itulah dia temukan Allah dan Rasulnya. Di keadaan itulah dia temukan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tujuannya bukan pada Allah dan Rasulnya, dimanapun ya enggak ketemu Allah. Ya, bukan Allahnya enggak ada, Allah maha ada, tapi dia enggak ketemu Allah. Sehingga hidupnya ruwet, mumet, sementara yang lain ruwet tapi enggak mumet. Iya, dia ruwet, mumet, yang lain lebih ruwet tapi enggak pernah mumet. Ada lagi hidupnya santai tapi pusing terus. Semuanya serba ada, tapi pusingnya luar biasa. Yang satu serba tidak punya, tapi hidupnya nikmatnya luar biasa. Makanya betul-betul memahami tujuan hidup dalam setiap gerak dan diam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Muhammad SAW, itu menjadi sumber kehidupan. Malam hari ini kita akan mencoba belajar lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah beri kita kasih tambahan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya sampaikan itu, saya mau mengajarkan ilmu baru yang saya dapat.
Saya dapatnya di pengajian Rebu sore Majelis Ar-Raudhah. Kemudian saya lanjutkan di Jogja. Ya, di Jogja di Majelis Teras Dakwah. Ilmu ini saya sampaikan lagi malam hari ini di markasnya Ar-Raudhah. Kalau kemarin Rebu, sekarang Jumat. Pada forum yang secara kasat mata jumlahnya lebih banyak. Secara batiniah harapan kita ya jumlahnya jauh lebih banyak. Yang di alam akhirat sana harapan saya jumlahnya lebih banyak yang ikut daripada yang di alam dunia. Baik manusia, jin maupun malaikat. Yang di alam sana, alam akhirat ya harapan saya yang ikut majelis ini jauh lebih banyak. Nah orang-orang yang gak paham ngomentari, Habib ini aneh. Masa ada orang alam barzah ikut pengajian? Masa ada orang alam barzah ikut pengajian? Jawabannya sederhana. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti kita ini bulan Rajab akan peringati Isra dan Mi'raj. Nabi SAW ketika Isra itu di Masjidil Aqsa sholat berjamaah. Hampir semuanya makmumnya ahli barzah. Hampir semuanya makmumnya itu sudah meninggal dunia semua. Nabi Adam jadi makmumnya, Nabi Nuh jadi makmumnya, Nabi Ibrahim jadi makmum beliau SAW. Semuanya sudah di alam barzah, sudah di alam sono, tapi jadi makmum Nabi Muhammad SAW. Kalau hal itu bisa berlaku pada Nabi Muhammad SAW, maka hal itu juga boleh berlaku kepada murid-murid dan pengikut dan umat Nabi Muhammad SAW. Al ulama warathatul anbiya. Syukur-syukur kalau yang ikut menyimak majlis kita ini adalah baginda Muhammad SAW. Dan kalau memang majlis itu tujuannya Allah dan Rasulnya, ya di situ ada Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin enggak ada Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin enggak dikenal Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin enggak dapat perhatian Allah dan Rasulnya. Makanya berulang kali kita harus memurnikan niat. Niatnya yang buat majlis ini untuk apa? Niatnya yang datang majlis untuk apa? Kalau udah niatnya Allah dan Rasulnya, jangan khawatir. Dapatnya adalah Allah dan Rasulnya. Saya mau nanya sama teman semua nih, yang pernah sekolah menginjak bangku SD, coba angkat tangan. Ayo ngaku toh ya. Pernah SD? Yang pernah ibtidaiyah. Mungkin enggak sekolah dasar tapi ibtidaiyah. Udah, yang pernah SMP atau tsanawiyah. Ya, yang pernah SMA atau aliyah. Udah, selanjutnya saya enggak angkat tangan. Karena saya enggak sempat kuliah. Jadi enggak usah dibahas itu. Yang pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, ibtida, tsanawi atau aliyah. Saya mau nanya, pernah enggak mengalami yang namanya ujian? Oh pernah ya? Ada ujian semester, ada ujian semester akhir, ya, atau ujian kelulusan, betul? Ya. Pertanyaan saya, pernah enggak dengar istilah kunci bocoran? Wah, ini pengalaman kelihatannya. Kunci bocoran, pernah? Buat pemirsa yang di luar Indonesia, ini kalau enggak salah malamnya ada tamu juga dari Belanda. Tadi siang cari saya belum ketemu, kalau enggak salah saya belum tahu yang mana orangnya. Bersama rombongan dari Jakarta, dari Belanda, Jakarta ke Solo, Majelis Ar-Raudhah. Karena biasa nonton di YouTube. Buat teman-teman yang di Jerman, banyak di Jerman yang nyimak, teman-teman yang di Amerika. Karena banyak juga di Amerika yang nyimak ya. Sombong dikit enggak apa-apa itu ya. Ya buat teman-teman yang dimanapun menyimak, mungkin Anda tidak paham yang namanya kunci bocoran. Jadi saya jelaskan dulu istilah kunci bocoran. Jadi ada oknum-oknum, ya ada oknum-oknum yang pernah menjadi oknum. Ya pernah menjadi oknum. Soal ujian itu ya dibuat kuncinya, jawabannya karena dia udah punya soalnya duluan, dia buat jawabannya dia buat, terus jawabannya dijual. Dijual, dibeli. Nah kemudian yang beli nge-share, teman-temannya dikasih. Ya teman-temannya dikasih. Soalnya 40, jawabannya juga 40. Nah biasanya ini yang punya kunci bocoran, kalau itu bocorannya asli, biasanya ya, itu enggak pernah mau lihat soalnya ditutup. Ya soalnya ditutup, dia enggak lihat soal.
Yang dia hafalkan apa? Soal atau kunci jawaban? Ini mau ujian loh, mau ujian, dia nggak belajar A sampai Z, dia cuma belajar ngapalkan kunci jawaban, betul? Bahkan yang agak cerdas tuh nggak ngapalkan tapi ditulis di jari jemarinya. Loh, saya nggak berpengalaman loh ya, jangan kamu kira saya berpengalaman. Ini berdasarkan fakta orang-orang yang berbuat, ditulis di jari jemarinya. Ada yang punya modus ditulisnya di kamar mandi. Nanti tengah-tengah testing gitu ya, dia izin, Ustadz, guru saya mau ke toilet. Wah. Lah di toilet itulah dia kemudian menghafalkan jawabannya. Kemudian dia kembali, tret begitu ya. Ini modusnya orang-orang yang bermodus. Singkat cerita yang punya kunci jawaban ini tidak mau capek-capek belajar materi, tapi menghafalkan kunci jawaban. Hasilnya nilainya terbaik di kelas. 10. Ya, dari angka 1 sampai 10 ya, 10 bukan 1 sampai 100. 10. Ada yang sungkan, masa dibenarkan semua ya. Dibuat 90 kalau 1 sampai 100. Nah ini pelajaran yang menarik, buat saya ya pelajaran yang menarik. Lawang yang namanya pembuat soal itu sebelum membuat soal sudah tahu jawabannya. Karena soal itu dibuat dari jawaban, betul atau salah? Soal itu dibuat dari jawaban, betul atau salah? Jadi tahu jawabannya dulu baru buat soal, benar enggak? Atau buat soal baru cari jawaban? Kalau pencari ilmu sejati dapat soal dia cari jawaban, betul? Tapi kalau untuk ngasih ujian itu jawabannya udah tahu baru buat soal. Benar seperti itu? Oke. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya sebelum Allah memberikan soal kepada saya, memberikan soal kepada Anda, memberikan soal kepada kita, memberikan ujian kepada manusia, Allah sudah kasih tahu manusia jawabannya dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Ya Arhamar Rahimin, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebelum ngasih ujian, Allah udah ngasih jawabannya dulu. Solusinya dikasih dulu, baru dikasih ujian. Berarti enak atau enggak enak ini? Jadi enggak disembunyikan itu solusi. Solusinya dikasih, nih solusi, nih ujian. Ini solusi, ini masalah. Saya mau nanya, kalau Allah seperti itu berarti Allah baik atau maha baik? Sayang atau maha sayang? Pertanyaan saya. Nah kalau ada orang udah dikasih tahu ini loh jawabannya, ini loh masalahmu, ini loh jawabannya. Dia nggak mau lihat jawabannya, yang dilihat masalahnya terus. Ini orang kira-kira waras atau sakit jiwa? Yang ngasih Allah loh, yang ngasih bukan Pak Novel, bukan. Yang ngasih Allah Ta'ala, ini masalahmu, ini jawaban untuk masalahmu. Ini masalahmu, ini solusi untuk masalahmu. Bahkan Allah kasih jawaban dan solusi yang jumlahnya sangat banyak. Ini masalah, ini solusi. Nah kalau kita pinter, kita lihat masalah atau lihat solusi? Ayo toh jawaban toh ya. Ini lagi mau jawab tapi kok bercermin pada diri sendiri ya. Arab ngomong solusi tapi nyatanya hidup aku nyawang masalah gitu ya. Gak apa-apa nih. Orang yang pinter ya mau ngomong dirinya gak pinter ya gak enak. Walaupun faktanya demikian. Orang yang pinter dia lihat masalah atau lihat solusi? Masalah atau jawaban? Jawaban atau ujian? Pilih mana kamu? Pilih lihat ujian atau jawaban? Jawaban. Nah kalau jawabannya ada banyak dan semuanya benar, enak atau enggak enak? Jadi alternatif jawabannya itu banyak. Padahal soalnya cuma satu. Berarti ini yang ngasih soal nih baik atau enggak baik? Baik atau maha baik? Oke, pertanyaannya, selama ini hidupmu lihat masalah atau cari solusi?
Ada orang nanya sama saya, Habib saya ada masalah, saya cari solusi. Kamu tuh ngawur. Solusi kok dicari, solusi itu enggak usah dicari. Solusi bukan urusanmu, solusi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya jawabannya kamu tulis, solusinya nilai 10, selesai. Tapi jawabannya ditulis, apalno jawabannya dihafalkan betul. Nomor 1 A, nomor 2 D, nomor 3 C, nomor 4 E, apalno. Kalau kamu hafal jawabannya dan kamu tulis, solusinya angka 10, selesai, lulus kamu. Kamu lulus. Tapi kalau kamu cuma lihat soal, tok nggak mau jawab, soal dideleng, nggak dilihat, nggak dijawab, ya sampai waktunya habis ya nggak selesai masalahnya. Betul atau betul? Nah ini saya ketemu sama manusia-manusia kalau duduk bahas soal. Asik ya? Jadi orang duduk tuh ngobrol 10 orang yang dibahas soal semua. Suami saya dulu, kalau pulang nggak pernah pagi. Apa? Nggak pernah pagi, malam enggak, pagi enggak. Lah kapan? Siang. Nah terus berangkatnya besok paginya lagi. Pulangnya siang lagi ya. Suami saya itu loh yang satu. Masya Allah pelitnya luar biasa. Yang satu lagi bilang suami saya itu loh. Kalau di rumah itu tidak pernah dandan. Pakainya baju robek-robek. Terus udah itu bau ketiaknya Masya Allah. Ini melaporkan aroma suaminya kepada wanita yang lain. Suami saya. Gantian kelompok suami berdoai. Bojoku gitu. Gak pernah pulang tuh saya ditawari kopi atau teh. Langsung saya dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Semprot mas. Selalu saya diteliti. Kenapa baru jam sekian pulang? Kenapa sekian pulang? Dan kalau udah namanya gajian itu Masya Allah. Gak sempat itu saldo saya ada isinya. Kenapa? Langsung diambil sama istri saya. Lah kok iso? Lah M-Banking dia yang pegang. Habis semua itu istri saya itu. Yang istri saya itu ya Allah susahnya dikasih tahu. Diajak sholat berjamaah itu gak pernah mau. Tapi kalau nonton sinetron berjamaah semangatnya luar biasa. Istri saya itu. Kelompok pria ngobrolkan masalah. Kelompok wanita ngobrolkan masalah. Kelompok anak-anak ngobrolkan orang tuanya. Lengkap sudah kehidupan ini. Ayah saya itu suka menyakiti ibu saya. Yang satu ngomong, ibu saya itu suka menyakiti ayah saya. Kedua-duanya sibuk saling menyakiti, gak pernah nyayangi saya. Terus gimana nasib saya ini? Enaknya saya sakiti aja kedua-duanya ya. Masya Allah. Mulai ini ribut kelompok anak-anak ngomongkan masalah. Kelompok orang tua suami ngomongkan masalah. Kelompok istri ngomongkan masalah. Nah, jadi hidup cuma lihat masalah. Lah yang garap soal siapa? Yang garap soal tuh siapa? Masalah ini jangan kamu lihat dan kamu pikir solusinya. Gak bakal ketemu, jeblok sirahmu. Gak bakal. Karena Allah pengen melihat yang maha bisa menyelesaikan masalah hanya aku. Gak ada yang lain. Kalau kamu masih lihat ilmumu, lihat temenmu, lihat hidupmu, semakin remuk nanti. Masalah dikasih terus, pusing terus. Makanya hidup ini ketemu orang yang ngobrolkan masalah dan sumpek sama masalah. Makanya Habib Novel Al-Idrus buat peraturan. Yang datang ke sini mau curhat masalah cukup sampai pos di depan. Ya tamu haraplah lapor. Perlunya apa? Mau curhat. Cukup sama saya kata Edwin. Masalah nggak boleh sampai ke Habib Novel. Habib Novel tidak mau bahas masalah. Tapi kalau diajak ngerjakan soal bareng, ayo. Nah tadi Ustadz I sudah ngajak itu, yuk soalnya dikerjakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat, min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Diajak sholawat terus. Dan ini sholawat azim, luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Ya Allah, tolong kamu ya Allah yang sholawat sama Nabi Muhammad ya Allah SAW. Yang berkat sholawat tadi ya Allah, yang sholawat Allah, berkat sholawatnya Allah, bayangkan nih. Ya Allah kamu yang sholawat dan berkat sholawatmu ya Allah. Ini kan ya namanya ngalem tek-tekan ya.
ngalem pol-polan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah nanti berkat solawatmu pada Nabi Muhammad tersebut SAW, tunjina biha, kamu selamatkan kami ya Allah, kamu selamatkan kami ya Allah, min jamil ahwali wal afat, dari segala macam bentuk bencana dan hal-hal yang enggak menyenangkan. Wa taqdi lana biha jamil hajat, dan tolong ya Allah hajat-hajat kami ya Rabb, nikah, rumah, anak, kerjaan, apapun, tolong ya Allah, wujudkan ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami semua. Masya Allah. Bacanya cuma satu kali, mintanya borongan ini. Bacanya satu kali, mintanya borongan. Kan luar biasa. Nah, ini namanya jawab. Ini ngerjakan jawaban. Gak usah ngomongin masalah, kerjakan jawabannya. Selesai. Nah jawaban yang diberikan Allah apa? Cek Al-Quran, cek hadis Nabi Muhammad SAW, cek ilmunya para ulama. Contoh yang global. Kalau pengen masalah itu selesai dan kamu nggak usah menyelesaikan, kok iso ya? Masalah selesai tanpa kamu selesaikan, bisa enggak? Memang kamu nggak bisa nyelesain. Siapa yang bisa nyelesain masalah? Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global Allah sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya takwa. Salat dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ya. Wajib haji dikerjakan, wajib zakat ditunaikan, ya. Larangan Allah, zina ditinggalkan, khamar ditinggalkan. Ya, semua yang haram ditinggalkan, hijab dipakai. Ya, ini ada yang ngeluh, saya pusing ngadepi suami saya, tapi hidupnya enggak pakai hijab. Berarti larangan Allah masih diterjang, hijab dipakai, bla 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 bla, larangan ditinggalkan semua. Berjuang meninggalkan larangan dan berjuang melaksanakan perintah. Apa kata Allah Ta'ala? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya jalan keluar apapun masalahnya. Nah, kalau udah yang bilang Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar, kira-kira bisa enggak jalannya ditutup? Enggak bisa. 2 juta orang mau nutup jalannya, selalu dia dapat solusi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau menurut teorinya orangnya ahli teori, enggak mungkin urip. Mesti mati. Bayangkan nih, belum lahir sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kalau lahir bayi laki-laki, bunuh. Nyatanya Nabi Musa ya laki-laki ya lahir. Bahkan Fir'aun gak bisa bunuh. Sama Allah kirimkan ke kerajaan Fir'aun tuh bayinya. Dikirimkan Fir'aun lewat istrinya Fir'aun. Sebelumnya dihanyutkan ke sungai. Begitu ketemu dengan Fir'aun, istrinya ngomong, ini anak ya, ambil anak yang bisa menyejukkan hatiku dan menyejukkan hatimu. Fir'aun mantuk, iya. Sebelumnya mau bunuh, akhirnya jadi iya. Singkat cerita ketika Nabi Musa bawa Bani Israel pergi dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu contoh yang luar biasa. Mentok depan laut yang ganas, belakang bala tentara dan raja yang sangat ganas. Sementara Nabi Musa dengan pengikut yang lemah, wanita tua, pria tua, anak-anak, udah nggak bisa apa-apa, maju ya mati, mundur ya mati. Tapi karena punya takwa, walaupun sudah dipepet secara logika mati, nggak mungkin selamat. Nyerah ya mati, nggak nyerah ya mati, nggak ada jalan keluar. Ibarat catur itu sudah skakmat, nggak apa ya, skak ya? Ya skakmat itu apa ya? Mat. Kenapa harus mat? Oh skak mati, mat itu mati toh. Oh berarti skak dead gitu ya. Bu aku gak mudeng kok, ono skakmat tuh dari mana asalnya? Skakmat gitu kan ya. Udah sekak gak bisa obah gitu kan ya. Rajanya gak bisa lolos, mati itu rajanya. Dilihat secara ilmu catur mati, ilmu politik mati, ilmu pertempuran mati, ilmu kekuatan mati. Gak mungkin bisa lolos. Tapi manusia lupa. Lupa, yang punya kehidupan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, siapa yang takut sama aku, melaksanakan perintahku, jauhi laranganku, aku yang beri dia solusi. Aku yang carikan solusi untuknya, Allah yang nyarikan. Dan Allah ngasih solusinya itu sebetulnya ya
cukup melecehkan Fir'aun. Lawang bala tentara segitu banyak, laut segitu ganas, kata Allah cukup tongkat mulu pukul no ke laut. Gak ruwet gitu ya. Gak suruh cari yang aneh-aneh. Gak tolong ambil besi, panggil malaikat, ruwet gitu enggak. Kamu pegangnya apa? Tongkat. Pegangnya tongkatnya udah, solusinya gak usah jauh-jauh. Gak buat ruwet. Solusi dari Allah tuh gak pernah mempersulit hambanya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Mudah semuanya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tuk. Dan mungkulkan Nabi Musa gak lebih ya. Jangan kamu bayangkan kayak orang main silat gitu. Pukulan keras. Gak ngono. Tuk. Nyantai saja bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Biar lautnya belah. Yuk melaku yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek diajak jalan. Ayo santai aja, nggak usah tergesa-gesa. Fir'aun ngejar, iya Fir'aun ngejar. Allah bilang sama kudanya, ayo bedal. Berontak, ayo kuda berontak, jangan mau diajak maju. Kudanya ngerem semua. Kalau sekarang mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Ngerem semua, bingung lah Fir'aun. Dipecuti, kudanya nggak mau jalan. Loncat-loncat semua. Wah, Nabi Musa nyantai aja, jalannya pelan-pelan. Sampai di ujung remnya dibuat blong sama Allah. Lari itu kudanya. Sampai tengah, kata Allah, laut balik, blek mati Fir'aun. Selesai. Ya ja'allahu makhraja. Takwa sama Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, lah kita kalau ada masalah, sholatnya makin rajin atau masalahnya yang semakin rajin? Nanya ini ya, kalau ada masalah, zikirnya semakin kenceng atau ngobrolin masalahnya yang semakin kenceng? Share kemana-mana, saya dalam masalah mas. Masalah. Nah ini kesalahan fatal, itu yang tadi global ya, global. Beb, wah kalau takwa tingkat global saya belum kuat. Ya mas tatoktum sak kuatmu kata Allah Ta'ala. Ya sak kuatmu. Makanya muncul solusi yang lain. Jawaban yang lain, ya jawaban dari Allah Ta'ala. Ini loh jawabannya. Apapun masalahmu jawabannya istighfar. Contohnya Nabi Nuh berkata pada kaumnya, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh pada kaumnya, kalau kalian mau istighfar, masalahnya saat itu tuh hujan gak turun bertahun-tahun. Masalah, itu masalah yang luar biasa. Kalau kalian mau istighfar, saya turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit dan hujannya deras, midrara, dan tidak berhenti, hujan terus tuh nanti. Dan Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah-limpah, yang banyak jenisnya. Dan Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, ada sungai mengalir di dalamnya. Gak mungkin kekeringan. Cuman satu hal, istighfar. Nah ini orang masalah banyak, hidup gak dermimil istighfar. Mulutnya enggak rajin istighfar, tapi mulutnya rajin bahas masalah. Masya Allah. Orangnya hadir. Enggak usah bahas orang lain. Ya kita-kita ini loh, ya kita-kita ini kan begitu. Masalah dong yang dibahas. Lah kenapa enggak sibuk istighfar? Lewong kunci jawabannya istighfar kok kamu bahas masalah. Jadi buang. Lihat soal nih dibuang. Soal enggak usah dilihat, ditutup. Masa kamu kalah sama orang yang punya bocoran, kunci bocoran? Yang punya kunci bocoran saja belum jelas itu benar atau salah, percaya sama yang ngasih. Lah kamu dikasih kunci bocoran dari Allah Ta'ala, kenapa kamu enggak percaya? Kenapa enggak yakin? Kenapa enggak dipegang? Kenapa enggak diamalkan? Kenapa justru opo iya toh? Mosok, opo iso? Masya Allah. Manusia yang betul-betul nekat saudara-saudara. Berani ngomong sama Allah, opo iya toh? Masa sih? Kok mudah ya? Emang bisa gitu, bisa. Emang dengan istighfar itu duit bisa datang. Loh ini kalimat-kalimat gak jelas ya. Dengan istighfar duit bisa datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu rajin istighfar, masalahmu diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi kan banyak orang kerja, masalah semakin banyak, betul kan ya? Banyak orang usaha, tapi duitnya semakin habis. Duitnya banyak, giliran nanti istri anaknya bermasalah. Istri anak enggak bermasalah, giliran mertuanya bermasalah. Masalah. Lah kalau kamu istighfar, masalahmu apapun diselesaikan sama Allah Ta'ala. Enak toh ya? Enak enggak?
Jadi ibu-ibu pilih istighfar atau gunjing suami? Bu, ibu pilih istighfar atau gunjing suami? Istighfar, tapi ternyata istighfarnya ibu-ibu menggunjing suami. Astagfirullah, ngelanang kok kaya ngono. Buat pemirsa yang di luar pulau atau di luar Jawa ya, astagfirullah, suami kok seperti itu. Ini namanya istighfar modus. Istighfar modus, lidahnya istighfar, niatnya merendahkan, menjatuhkan, menghinakan orang. Astagfirullah, kelihatannya datang pengajian kok seperti itu ya, astagfirullah. Kelihatannya Habib kok seperti itu, astagfirullah. Katanya Habib kok begitu, astagfirullah. Katanya Ustadz, tapi kok begitu ya, astagfirullah, amit-amit, na'udzubillah, Masya Allah. Ini bahasanya ibu-ibu, saudara-saudara. Betul ibu-ibu? Bu, ini di pengajian loh, nggak jujur itu bahaya loh. Ya saya nggak ngomong ibu yang di sini, tapi itu kan kalimat yang suka dipakai sama ibu-ibu, entah di sinetron, entah di mana, betul ya? Bu, betul nggak bu? Tuh betul. Betul. Jadi istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Kata Sayyidah Rabi al-Adawiyah, seorang wanita yang salihah, yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau mengatakan istighfar kami ini masih harus diistighfari lagi. Istighfar masih harus diistighfari lagi ya. Termasuk contohnya istighfar model begitu itu istighfar yang butuh istighfar yang banyaknya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Jadi daripada kita lihat soal, lebih baik soalnya ditutup, yuk kita sibuk ngapalkan kunci. Contohnya tadi istighfar. Apalagi itu yang ruwet-ruwet duit tadi itu istighfar tuh banyak. Istighfar, beres. Gak mungkin gak beres. Mulai timbul setengah yakin, banyak ragu. Apa sih ya, mosok ya. Kita kok ya masuk akal ya. Masuk akal. Tapi apa iya ya? Ini kan ya agak nyebelin ya kalimat-kalimat begitu ya. Masuk akal tapi apa iya ya? Mosok gitu kan ya mosok. Ini saya ngomongnya di Al-Quran dulu. Ya dalam Al-Quran. Contoh yang lain. Nabi Yunus alaihi salam dapat ujian. Dilempar dari kapal, ditangkap sama paus, diselamatkan ya, biar nggak tenggelam, tapi dibawa di dalam laut. Artinya Nabi Yunus alaihissalam dipenjara di dalam perut ikan paus, nggak bisa kemana-mana. Tapi yang namanya Nabi kan ya nyantai-nyantai saja, dinikmati kan ya. Justru dapat tempat kholwat, tenang, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang nyari. Ya nggak ada yang kirim SMS, nggak ada yang telepon maksa diterima. Wadah itu yang lucu, boleh saya cerita lucu? Boleh ya? Nah, jadi ada yang WA saya nih, kan banyak orang nggak tahu kalau WhatsApp ke nomor yang 081-2280-6091 itu kan nomor saya sendiri, handphone saya ini. Gak akan saya serahkan handphone saya ke Ustadz Is, admin, gak jelas tuh ya nanti. Edwin atau yang lain, gak mungkin, ini nomor saya ya. Udah, ada yang WA saya, terus saya jawab. Setelah itu video call gak saya angkat. Video call gak saya angkat. Muncul WA berikutnya, tidak mungkin ini Habib Novel. Habib Novel itu orangnya santun. Orangnya santun. Jadi cuman gara-gara gak ngangkat video call, itu Habib Novel jadi gak santun. Habib Novel jadi gak santun. Ini bab handphone tuh, manusia itu begitu. Gak mudah percaya, gak mudah percaya. Sekarang kalau kita sama Allah SWT, percaya atau enggak percaya? Pertanyaan itu dulu, percaya enggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Jadi kalau Allah udah bilang istighfar menyelesaikan masalahmu, selesai enggak masalahmu? Lah kamu kenapa kalau ada masalah enggak istighfar? Istighfar terus. Ojo mandek, astagfirullah. Kan terus-terusan istighfarnya. Rabi al-Adawiyah ngomong istighfar kita butuh diistighfari. Itu contoh satu saya bilang tadi di Al-Quran banyak. Contoh satu adalah istighfar. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut.
Dinikmati, ya dinikmati. Ditangkap sama ikan paus, dibawa ke dasar samudera, gelap gulita. Tapi hatinya bercahaya, yo padang. Sementara kita dalam kepadangan, keterangan luar biasa, gelap. Urip kok kayak gini yo. Gelap hidup kok seperti ini. Nabi Yunus santai. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yo gak mandek wacane. Jangan kamu kira Nabi Yunus bacanya cuma 70, bacanya 400, bacanya 1000. Pagi, siang, sore, malam. Kamu mesti protes, Bib, saya bukan pengangguran, Bib. Ya emangnya orang kerja gak bisa baca? Emangnya orang kerja gak bisa baca? Bukan gak bisa, tapi gak mau baca. Nabi Yunus baca gak berhenti. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gak punya aksi apa-apa, bahkan gak merencanakan, gak mikir, piye caranya ya? Gimana caranya saya keluar dari perut ikan paus ya? Apa tak tusuk-tusuk ya? Biar dia muntah ya? Nanti dia muntah, saya dimuntahkan kan ya, lumayan keluar. Tapi kalau muntahnya dalam laut gimana ya? Tambah kelelep aku ya. Gak pakai mikir kalau A jadinya B, B jadinya C, kemungkinan gak dibahas sama Nabi Yunus alaihissalam. Ya udah dinikmati, masalahnya saya terperangkap dalam perut ikan paus. Nikmati, masalahnya enggak dilihat, jawab, kunci jawabannya dikerjakan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasilnya dikeluarkan dari perut ikan paus di tepi laut, ngeluarkannya lembut, pelan-pelan, bahkan udah disiapkan kasurnya dari tetumbuhan. Bahkan yang jadi masalah kulitnya kena lendir ikan paus, itu langsung bersih dengan tetumbuhan tersebut. Kemudian badannya jadi kuat karena setelah sekian puluh hari tidak makan dalam perut ikan paus. Masya Allah. Jadi kamu kalau ada masalah tinggal pilih istighfar atau yang tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dawa. Pilih yang mana? Istighfar kan pendek, astagfirullah, selesai ya. Istighfar atau ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau yang itu masalahnya berat loh. Kedalaman lautan, gelapnya malam, ya, dan gelapnya perut ikan paus. Jadi kalau masalahmu udah gelapnya luar biasa, ya rodok dawa. Masalahnya gelap kok kemudian mau cari yang paket hemat. Ya sesuaikan sama masalah, sesuaikan sama masalah. Istighfar, astagfirullah. Itu contoh dalam Al-Quran. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu contoh dalam Al-Quran. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Contoh yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikatakan dalam Al-Quran, sekelompok sahabat pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketemu musuh. Musuhnya punya kendaraan yang jauh lebih hebat, bala tentara lebih hebat, senjata lebih hebat. Sahabat yang naik kendaraan cuma sedikit, lainnya jalan kaki. Ya, senjata yang punya cuma beberapa orang, yang lain nggak punya senjata. Yang punya pakaian perang, pakaian tahan peluru, kalau sekarang ya anti peluru, anti pedang. Cuman berapa orang, yang lain dada terbuka. Apa yang dilakukan? Zikir sambil jalan menghadapi musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu sahabat Nabi SAW pulang membawa kenikmatan dari Allah Ta'ala, menang dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan salah satu cara untuk menggapai hajat. Punya masalah, cukup Allah penolong dan pelindungku. Ya waconan, baca itu. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Apalagi sodakoh. Nah ini yang duitnya banyak, lidahnya agak berat zikir. Ya udah kalau lidahnya berat zikir, tangannya yang zikir. Ibu pilih mana bu? Punya suami yang lidahnya banyak berzikir tapi tangannya enggak zikir, atau lidahnya diam saja tangannya ahli zikir bu? Maksudnya tangannya ahli zikir itu nyoh $100, nyoh $1000, nyoh, tangannya zikir, nyoh. Zikirnya tangan tuh nyoh, paham ya? Nyoh. Pilih mana kita? Ketemu orang yang tangannya nyoh atau cuma lidahnya yang berzikir? Mesti pilih yang nyoh ya, nyoh ini. Nyoh. Ketemu orang yang tangannya ahli
zikir. Maka kalau kita sadar diri, saya sibuk, susah zikir banyak, mulut saya susah bergerak berzikir banyak, susah. Tapi saya dikasih Allah rezeki yang banyak, ya udahlah, saya zikir saya tak pakai dua jempol. Ya pakai 2 jempol. Kenapa? Buka itu aplikasi yang ada di bank-bank itu ya. Misal bank syariah A, bank syariah B, buka krek. Nyatet nomor rekeningnya seluruh majelis taklim seluruh Indonesia. Masya Allah. Dan nyatet nomor rekeningnya seluruh saudara, ponaan, paman, bibi, ya. Kemudian mertua udah pasti, ya. Kakak ipar, adik ipar, catat semua itu nomornya. Udah terdaftar semua. Jadi tiap pagi itu hobinya cuman kirim-kirim duit. Asiknya luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Pagi ini jatah mertua dan saudara ipar. Tik, 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 tik. Masing-masing dibuat setting, iya yang itu 100 juta, yang itu 50 juta. Oh sugih. Sugih ki dikira ngene iki, mau sugih dikira ngene. Sugih. Lah orang kaya kan dikiranya gitu member toh ya. Masya Allah. Sen. Unding daraki balasan jazakumullah khairan. Masya Allah. Afwan Beb ya. Ini putunya Beb Bakar Gresik kan. Kita lanjut ya. Jadi sampai di mana tadi? Saya bahas sugih yang muncul Beb Anies gitu. Ya sugih, send duit kemana-mana. Muncul jawaban dari kakak iparnya. Jazakumullah khairan, moga-moga tambah dawa umur. Karena orang sugih kalau lomo dungonnya mesti dawa umur. Betul enggak? Kamu punya teman orang kaya baik hati. Mudah-mudahan panjang umur Pak, sehat walafiat Pak, rezeki berlimpah ruah Pak. Tapi ketemu orang miskin pelit. Sudah miskin, pelit. Biasanya orang miskin itu enggak pelit. Karena sesama orang miskin menghargai orang miskin yang lain. Betul kan ya? Roti, ya, roding. Ini orang miskin yang menghargai orang miskin lah lain. Dum, senasib sepenanggungan. Nah kok ketemu orang miskin pelit. Tahu temennya ini butuh roti. Ya, yang merasa dapat roti ya nyawang koncomu dulu ya. Tahu temennya butuh roti. Temennya minta. Tambah di dudononya. Dongamu apa iki? Moga-moga keseretan mati ya. Mudah-mudahan keseretan mati. Doanya seperti itu, jelek. Yang muncul doa jelek. Itu kalau orang miskin pelit. Ketemu orang kaya pelit itu doanya masih ada 2. Moga-moga sadar, gitu kan ya? Moga-moga sadar jadi lomo. Nah, kalau memang didongakan sadar enggak sadar-sadar, moga-moga cepat mati, tapi urung mati melarat sih, entek duwite, loro penyakitnya abot. Masya Allah, ngeri itu. Doanya orang-orang yang terzolim itu luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang lomo, malaikat saja pagi udah doakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah kalau pagi-pagi ada orang yang mau sedekah, ya Allah membantu yang lain, ya Allah ganti ya Allah yang dia keluarkan. Jangan ganti dari sisimu. Ganti dari sisi Allah itu macam-macam, bukan cuma satu. Gantinya luar biasa. Yang doakan langsung malaikat. Makanya lidah manusia juga ikut doakan. Masya Allah ya orangnya udah ganteng, sugih, lomo. Aku pakai bojo ya gelem loh ya. Ibu-ibu modus gitu ya. Jadi nomor piro gelem aku, ada ibu-ibu gitu, ada Bu, bener ada Bu. Jadi nomor berapa aku juga mau. Yang satu mengatakan, wah no urung rabi tapek mantu ya. Tapek mantu dan seterusnya. Yang ada itu pujian yang baik. Maka di Al-Quran dikatakan, kamu kalau sedekah diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau udah ganti dari Allah itu macam-macam, termasuk masalahmu diganti sama Allah dari bermasalah jadi tidak bermasalah. Apa meneh? Kuncinya banyak enggak itu? Banyak. Ini kalau saya perhatikan di Al-Quran wakeh. Di hadis, wah lebih banyak lagi. Namanya hadis itu penjabaran Al-Quran. Loro, ki loro ki. Akeh wong sambat loro. Virus apa tuh? Lali aku jenenge. Virus corona. Lah mbok masyarakat digalakkan baca Al-Fatihah daripada beli masker. Mangsamu maskeran terus ora kena virus. Tapi kalau makan dibuka. Saya mau nanya, kamu pakai masker, kemana-mana pakai masker, begitu makan kamu buka. Jadi kalau ada virus masuk enggak? Masuk. Kalau kamu pakai masker, kira-kira virusnya masuk enggak? Masuk, karena virusnya bisa masuk lewat mata. Lewat mana
lewat mana-mana. Yang bisa menyebabkan virus gak masuk cuma satu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono lah akidah muslim ki, gak bingungan, didik bingung, didik bingung. Jadi orang Indonesia itu enak kok. Ada tonggone loro mati, jawabannya sajal. Betul kan ya? Betul kan enggak? Oh iya, Indonesia itu Masya Allah. Makanya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama hebat. La ilaha illallah. Kemarin tetangga saya itu dia sakit flu meninggal. Orang disebut corona, ajal. Betul kan ya? Ajal. Ada orang kok pusing gitu ya. Jawabannya apa? Moga-moga waras. Insya Allah sembuh. Orang waras, mati, ajal. Indonesia luar biasa. Nah coba digalakkan. Pakai kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kita menjaga diri, betul. Namanya menjaga itu harus. Ya tapi menjaga nomor satu kan jaga hati dulu. Akidahnya jangan salah. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca surat Al-Fatihah. Fatihah dengan niat semua penyakit hilang. Sehat. Fatihah. Gitu kan ya. Beb dalilnya mana? Lagi rodok-rodok aneh ya. Udah dikasih jalan mudah, cari jalan susah. Kenapa? Jalan mudah itu tinggal terima amalno. Jalan susah, dadak buka kitab, ngapalno terjemahan, ya tahu cari ini sumbernya sahih atau enggak sahih, terus lihat perbedaan pendapat ulama, sesuai jeglek. Entek ya waktunya habis. Itu loh sahabat Nabi SAW, ini diamalkan oleh sahabat untuk ngobati orang yang enggak iman sama Allah Ta'ala, yang enggak percaya loh, bayangno loh. Orang enggak percaya itu bisa sembuh berkat orang yang percaya. Kan luar biasa itu Al-Quran tuh. Datang sahabat ke satu kampung, rombongan sahabat lapar. Sahabat tuh enggak pakai wono bab mempertahankan nyawa. Kelaparan semua. Begitu kelaparan semua ini kalau enggak minta mati. Kalau mati dosa. Karena apa? Karena mempertahankan nyawa wajib. Di Al-Quran Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam, waktu kelaparan masuk kampung kok yondralah kampungnya orang pelit, yo minta. Walaupun ditolak minta karena untuk nyambung nyawa. Masuk satu kaum mirip kaum yang ditemui oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Itu sak kampung pelit kabeh. Pelit, bakhil, kikir. Minta makan sahabat ditolak. Gak mau. Gak ada makanan untuk kalian, gak ada makanan untuk kalian. Padahal orang Arab itu dikenal orang yang paling suka sama tamu. Ini datang tamu ditolak. Enggak. Begitu pergi sahabat dari kampung tadi kok yondelalah, itu warga kampung itu ada yang marah. Namanya kalajengking. Kalajengking marah, wong soleh-soleh kok mbok usir. Makanya kamu hati-hati loh. Kalau suka ngusir orang soleh nanti sing neng omahmu ngamuk loh. Ngerti-ngerti ulo metu tok mati. Oh iya, jangan kamu kira bala tentara Allah tuh enggak ada. Bala tentara Allah tuh macam-macam. Makanya jangan macam-macam sama orang-orang soleh. Alhamdulillah orang soleh tuh baik-baik. Kalau ada yang ngamuk-ngamuk gitu mendolimi orang soleh, dongane apa? Allah mahdi, ya Allah hidayah dia, ampuni dia. Coba orang soleh enggak dongo meneng tok medeni. Kalau orang soleh udah diem ya, orang soleh diem ngeri, yang lain marah. Semut ngamuk, laler ngamuk. Tahu-tahu kamu diparani laler rakasa, bingung sak omah laler tok. Ngusiri piye. Bingung nanti masalah di rumahnya macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Lah ini satu kalau jengking satu muncul. Tok. Disengat itu kepala sukunya dan kalau jengkingnya minter loh. Yang dipilih kepala sukunya bukan anak buahnya loh ya. Lurahin. Tok. Kalau kampung kan lurah ya, kelas kampung lurah, betul kan ya? Kalau kelas kota kan ya wali kota atau apa namanya bupati gitu kan ya? Kelas gubernuran ya gubernurnya. Ini kebetulan kok ya lurah di sono ya, di zaman sahabat. Tuk. Langsung lumpuh. Gak bisa bangun, gak bisa gerak kakinya. Bingung lurahnya ini, kepala sukunya. Kalau bahasa suku kan kepala suku, bingung. Tabib handalnya dipanggil, dukun yang hebat dipanggil. Sembuhkan saya. Kabeh nyerah. Wah, ini terlampau hebat penyakitnya. Di atas corona ini. Karena dalam waktu singkat langsung gak bisa jalan. Corona masih butuh berhari-hari. Tek, langsung gak bisa melaku awakmu. Apa katanya kepala suku tadi? Namanya lurah ki mesti luwih pinter timbang rakyate. Gitu kan ya? Tadi itu saya lihat ada yang masuk kampung kita, orang yang wajahnya itu wajah orang baik-baik dan wajah orang punya ilmu. Yang tadi kita gak kasih makan dulu. Oyaan, suruh ngobati saya. Dikejar nih sama timnya kepala suku tadi.
Bapak-bapak berhenti dulu. Ada apa? Kepala suku saya sakit, tolong diobati. Ada enggak bisa ngobati? Satu sahabat angkat tangan, aku iso. Ya, tolong obati kepala suku saya. Bayarannya piro? Wani piro? Ya saya obatin, tapi berani bayar berapa kamu? Tadi minta makan aja enggak dikasih. Sekarang minta diobatin. Berani berapa? Tawar menawar. Deal 100 ekor kambing. Masya Allah. Satu kambing anggap 1 juta saya ele-elean ya. 1 juta. Berarti 100 juta. Deal di muka kesepakatan 100 juta. Sembuh 100 juta. Yang lain disuruh nunggu, kalian tunggu di sini ya, tak mangkat dewe. Lah yang nunggu tuh ya ketar-ketir, iki orang waras mati iki. Dan sahabat ini pedenya luar biasa. Mana? Mana yang disengat? Sini ya. Didoni. Kepala suku didoni. Dah, sembuh. Ayo berdiri. Kok ya delalah subhanallah, jengkel tangi, jejak no, tendang, waras, mana 100 ekor kambingnya? Wah, bayar 100 ekor kambing. Keluar itu sahabat kaget nyawang kok selamat, ya bawa 100 ekor kambing, ya makan di situ, makan dulu. Yang lain, wah enggak berani saya enggak berani makan kambing ini. Kenapa enggak berani? Lah kamu ini tadi ngobatnya pakai apa ini? Jampi-jampinya apa nih ya? Ini halal atau haram nih. Terus kamu minta bayaran dari non muslim ini ya. Halal atau haram ini. Wah enggak berani, saya enggak berani makan. Yes, poso sih. Wah ini halal, mangan, sahabat makan. Wah. Yang satu ini yang berbuat bid'ah tadi nih ya. Yang ahli bid'ah tadi nih loh. Makan dia. Terus kowe gak gelem karepmu makan. Wah. Karepmu. Kamu pendapatmu, aku pendapatku. Makan ya. Sampai Madinah ketemu hakimnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Lah yang nggak mau makan tadi lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah tadi ada peristiwa begini. Itu gimana Rasulullah? Halal enggak? Itu dimakan loh sama dia. Rasul panggil dia suruh ke sini. Sama mesem Nabi SAW. Tadi itu kamu obati pakai apa? Mbok jampi-jampi pakai apa? Jampi-jampi itu bahasa Indonesia Jawa. Arabe ruqyah. Ruqyah. Jadi kalau kamu ngomong jampi-jampi itu islami gitu, paham ya? Lebih enak saya ngomong di jampi-jampi gitu aja kok repot. Di jampi-jampi tapi syar'i, jampi-jampi sesuai syariat. Kamu jampi-jampi pakai apa tadi itu? Al-Fatihah ya Rasulullah SAW. Saya bacakan Al-Fatihah terus tak ludahin dia gitu. Kanjeng Nabi SAW mesem. Kamu tuh kok ya ngerti Al-Fatihah bisa buat ngobati orang. Sini saya juga minta kambingnya. Masya Allah. Kanjeng Nabi bukan cuma mau makan, minta jatah bagian. Mana? Walaupun Nabi gak ikut ke sana, tapi minta bagian. Kenapa? Lah guru saya ngajari. Makanya kalau kamu berkat ngamalkan wirid kok entuk duit akeh, ojo lali mbek aku. Oh saya ngajari aku kok piye ta awakmu ki. Loh iya toh kalau ngomong kan harus menguntungkan saudara-saudara. Boleh dilanjut dikit? Nah ini Al-Quran. Pakai surat Al-Fatihah. Solusi. Jadi jangan cuman bahas masalah cari solusi. Kunci jawabannya nih apal no Al-Fatihah ngaji yo. Udah diajari baca Yasin. Yasin itu menyelesaikan masalah. Yasin tambah ngomong. Aku mau coba bolak-balik masalah gak rampung-rampung. Ya semua ada proses toh ya. Orang penghitungan suara KPU aja butuh proses kok. Ya butuh proses. Sidang di pengadilan butuh proses. Masalahmu mau langsung selesai. Ya bisa langsung selesai. Tapi proses itu untuk menyembuhkan dirimu. Kamu kurang ngaji, hatimu banyak kotoran, dosamu banyak. Makanya Yasin sebanyak mungkin kamunya bersih. Itu lebih hebat daripada masalah yang belum selesai. Ngono lho. Paham? Apa? Jangan itu. Mestinya paham bab akhir tadi. Komisi. Tadi loh. Komisi harus dihafalkan dia. Bagian komisi. Lagi sampai turun ayat yang tadi itu ya ja'alul makhraja itu asbabul nuzulnya gara-gara sahabat anaknya ditawan musuh. Nabi SAW enggak ngirimkan pasukan, enggak ngirimkan tim khusus, enggak ngirimkan pasukan elit. Nabi bilang kepada suami istri yang anaknya ditawan musuh, bacalah kalian la haula wala quwata illa billah. Ya udah, pulang cuma la haula wala quwata illa billah. Dari malam enggak mandek sampai subuh tiba-tiba tok anaknya teko, bebas bawa kambing banyak. Ceritanya panjang. Apa meneh?
Satu sahabat ngadep Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini punya hutang yang banyak, rezeki seret. Gimana ya Rasulullah?" Rasul tambah nanya sama sahabat tadi, "Loh, kamu enggak ngamalkan toh tasbihnya malaikat yang berkat tasbih tadi semua makhluk Allah dikasih rezeki? Berarti kamu enggak ngapalkan kunci yang ini. Kunci jawaban ini enggak kamu hafalkan, makanya kamu kena masalah seperti itu. Kalau kunci jawabannya dihafalkan, dijalankan enggak ada masalah seperti itu." Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, adzan, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, grojok-grojok. Tapi itu ada sambungannya loh ya. Hadis berikutnya itu keterangannya, sahabat tadi rezekinya luber sampai ke tonggo-tonggonya. Artinya kalau kamu pelit, ini enggak jalan. Paham? Kalau mau jalan kamu jangan pelit. Jadi cita-citanya kalau punya duit metakdum gitu loh ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Baca 100 kali tiap pagi. Seneng, pagi udah bangun, semangat, seger. Nah itu tadi semua kunci jawaban. Nah hidup ini jangan bahas masalah, udahlah selesai. Masalah jangan kamu bahas, jangan dilihat, tutup. Nanti kalau di sekolahan jangan dipraktekkan begini loh ya. Beda itu ujian di sekolah ya. Tapi kalau orang punya kunci jawaban kan kadang rodok sombong, didik sama tim pengawas gurunya atau soalnya gini. Guru ini dulu, kamu ngapain? Garap soal Pak. Kok nggak dilihat? Udah tahu jawabannya. Udah, tumpuk keluar, dicek sama gurunya. Kok bener kabeh? Kayak nilai langsung 100. Gimana Pak? 100. Wah, koncone gumun. Kok iso? Kamu kok bisa? Soal kamu tutup, hasilnya 100. Jawabannya, lah saya ngapalkan kunci, kamu sibuk lihat soal, soalmu dewe. Nanya sama Kiai, Kiai kok hidupnya enak ya Kiai? Kiai ngajar, pengajian, sholat, zikir, terima tamu, duit kok cemepak terus dia ya? Entek tapi teko, entek tapi teko. Nah kalau saya entek gak teko-teko ya. Kalau ya itu habis datang. Kalau saya itu habis kok nggak datang lama datangnya. Lah tonton kiainya nggak pernah lihat masalah ditutup, soal ditutup. Kiainya sibuk kerjakan jawaban. Ya kunci jawabannya itu dikerjakan, ngajar santrinya, tahajudnya, puasanya, zikirnya, silaturahimnya dan seterusnya. Sampai di sini paham? Wah ini banyak setan yang marah malam hari ini. Wah ini rahasia kehidupan kok dibongkar di Majelis Ar-Raudhah nih. Kalau begini masalahnya, wah repot nanti. Semua orang jadi nggak ngurus masalah lagi nih. Oh ya, berarti orang-orang yang dari tempat curhat nanti jadi sepi itu. Nggak ada yang mau curhat lagi. Kamu kok nggak curhat lagi? Oh, nggak perlu curhat, nggak zamannya. Zaman sekarang zaman kunci bocoran. Bukan garap soal ujian. Jelas saudara-saudara? Ya contoh di hadis Nabi bilang silaturahim itu membuat rezeki jadi luas. Ya wes toh, buat jadwal silaturahim. Jumat, silaturahim, Pak D, Pak Lek, Budi, kan gitu kan ya. Silaturahim keliling. Ini sekarang budaya keliling tempatnya Pak D, Pak Lek, Budi, ya itu hilang kok. Ngaku. Ayo bener-bener. Ngerabi ketemu bojo ya. Jangankan kok Pak D, Bapak, Ibu aja suka lupa kok. Yang orangnya hadir ya jangan tersinggung. Mau kita belajar bareng ya. Saya tuh kalau ngomong ya nyinggung diri saya sendiri. Maka kita harus memang mendisiplinkan diri. Ada waktu untuk silaturahim, ada waktu untuk zikir, ada waktu. Masalah nggak sempat itu nanti lama-lama. Begitu ada masalah ngerti jawabannya rampung, gitu aja loh. Ada masalah jawabannya rampung. Semudah itu hidup, nggak ada yang susah. Allah itu membuat kamu hidup bukan untuk susah. Walaupun hidup kamu dengan kelemahan, tapi bukan untuk susah. Allah yang bilang, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. 1 susah, masalah, 2 kemudahan. Jadi nggak pernah susah. Contoh bodohnya begini loh. Bu, kalau kudung ibu robek harganya 1 juta, masalah enggak Bu? Masalah ya. Tapi di saat disobekkan sama bapak, krek, yang robekkan bapak, krek, soek. Ibu mau marah, bapak kemudian ngelungken kudung 3. Wanyar luwih larang. Sido ngamuk apa mesem?
Lah ya wedok ngono ki lho ya. Jadi satu masalah, dua solusi, dua jalan keluar. Maka nggak pernah sempat lihat masalah. Loh ada jalan keluarnya kok. Gini. Yang biasa pakai GPS. Biasa pakai GPS, yang orang jalanan mana? Ya saya kan orang jalanan, supir. Pakai GPS, ketemu macet di depan. Macet di depan. Maka tanya sama GPS, jalur alternatif. Tiba-tiba muncul 2 jalur alternatif, menitnya lebih dekat. Kamu seneng atau nyesel? Seneng, betul ya? Alhamdulillah macet. Coba kalau nggak macet, sampainya lebih lama lagi. Karena kalau saya ikut jalan itu lebih lama. Ini akhirnya saya cari jalur alternatif. Jadinya lebih cepat. Terima kasih macet, Masya Allah. Macet terima kasih. Paham maksud saya? Alhamdulillah, sudah jam 10:04. Masya Allah, ada di kanan ada Habib besar, di kiri ada Habib besar, dan kebetulan memang badannya besar. Habib Muhammad, ya di sini Habib Anis Asgaf, di sini Habib Muhammad Al-Habsyi. Kalau digabung Muhammad Anis ya, Muhammad Anis itu namanya Habib Anis. Jadi tak gambar-gambar nono, kok aku dikawal mbek guru-guruku gitu loh ya, penak. Karena udah ada guru-guru saya di sini, maka tidak layak pengajian dilanjutkan, saudara-saudara. Itu ilmu ngeles tingkat tinggi. Ya udah jam 10:17, saya udah 1 jam berbicara, 10-19 menit ya. Saya udah 1 jam berbicara. Terasa enggak? Ngene kilo ya. Saya ini sebetulnya udah mau bahas ini, buka buku ya, buka, tapi tadi ilmunya kan suruh nutup. Akhirnya enggak sempat dibuka, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ikhwani rahimakumullah. Insya Allah hari Ahad siang saya insya Allah mau terbang sebentar ke Madinah, lanjut ke Mekah. Seminggu saja. Jumat depan yang ngajar di sini Habib Muhammad bin Husin insya Allah di kanan ini. Walaupun saya belum teken tanda tangan kontrak beliau ngajar gitu ya. Jumat depan insya Allah yang ngajar Habib Muhammad bin Husin. Cuman 1 Jumat saya izin ya, saya izin. Saya mau ngantar istri saya umroh yang pertama kalinya, kemudian saya juga punya hajat, saya mau laporan sama Nabi SAW. Semua yang bantu saya mau tak laporkan. Ya tergantung kamu bantu apa enggak. Yang bantu saya dengan doa, ya bantu saya dengan doa, bantu saya pakai handphonenya suka bantu nge-share tuh ya. Ya, yang bantu saya dengan uangnya, dengan pikirannya, dengan tenaga, dengan apapun, mau tak laporkan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya punya teman baik-baik banget di Solo dan sekitarnya di dunia ini. Walaupun gak ketemu sama saya, bantu saya. Gak kenal sama saya, bantu saya. Tolong ya Rasulullah, yang bantu-bantu saya itu tolong dibantu. Udah gitu aja, enak toh ya. Gak dawa-dawa ya, tolong dibantu. Nah saya, kalau jenengan pengen termasuk yang tadi itu, maka jenengan bantu saya dengan doa. Doakan selamat. Ya, selamat. Terus terasa cepet, tapi lama. Maksudnya terasa cepat kalau di perjalanan. Di sana walaupun cuma seminggu rasanya lama, betah gitu ya. Nikmat gitu. Terus pulang selamat, bawa berkah. Hutang Raudhah yang masih 2,6 M, urdu meter, 2,6 miliar ya. 24 April itu wajib lunas menurut perjanjian, 24 April wajib lunas. Masih kurang 2,6 miliar. Insya Allah di bulan Maret bisa kita selesaikan. Amin. Ya, saya mau mujahadah, di antaranya sowan ke sana mujahadah. Kemudian yang ketiga, sambil saya lihat kalender Hijriah sebentar. Ini kan mau masuk bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu kan bulannya istighfar. Makanya nanti tanggal Jumat tanggal 8, sebentar ya. Tanggal 13 Maret itu jatuhnya berapa Rajab itu? 18, ya 18 Rajab itu hari yang paling dekat ya, Jumat 18 Rajab alias 13 Maret itu hari yang paling dekat dengan tanggal lahir saya. Saya lahirnya itu Kamis 15 Rajab. Kamis 15 Rajab. Nah nanti tanggal 13 Maret insya Allah 18 Rajab
itu mau saya niati, saya mau ngulang tahuni diri saya. Ya, jadi kalian siap-siap datang ulang tahun saya insya Allah ya. Tenang, tak boleh wedus. Aku ulang tahun kok. Ya, 15 Rajab, saya mau membudayakan agar kita ini mengenang bulan Hijriah itu kan yang paling utama. Yang paling utama, 15 Rajab jatuhnya sebetulnya bukan hari Jumat. Tapi yang pengajian kita ini kan hari Jumat. Karena 15 Rajab itu jatuhnya hari Selasa. Hari Selasa kan kalau sebelumnya kan kadon. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kadon ya. Kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lebih dekat ke depan. Maka saya ambil ingat-ingat hari Jumat 13 Maret insya Allah itu saya mau memperingati ulang tahun saya. Ada yang nanya, Bib, bid'ah atau Bib? Ngeluh aku. Ya, peringatan ulang tahun tidak di harinya ya, tidak di harinya. Maksudnya saya mau syukuran, syukuran ya kok sama Allah Ta'ala dikasih umur kalau sampai loh ya aku urip wis mati garuh gitu ya. Ini saya niati maksudnya biar panjang umur. Nanti saya mau syukuran. Syukurannya saya mau sembelih kambing. Walaupun mungkin gak nyembelih kambing. Kalau nyembelih mungkin gak praktis ya. Enak beli daging langsung ya. Beli daging berpuluh-puluh kilo. Kemarin waktu tahlilnya almarhum ayah saya makan nasi kebuli suka? Banyak yang suka atau banyak gak suka? Yang gak suka angkat tangan biar saya tahu. Ya gak apa-apa biar kita mengukur. Oh ya cuma 2 orang yang gak suka. Yang lain suka. Ya sudah berarti nasib yang 2 orang biar belajar suka. Jadi nanti tanggal 13 Maret pas niat ulang tahun saya sekaligus itu karena juga di bulan Rajab ya, di bulan Rajab kita niatkan juga itu tahlilnya mertua saya. Ya mertua saya itu meninggalnya di bulan Rajab ya. Banyaklah niatan di bulan Rajab. Saya minta jenengan rawuh kalau mau ngasih hadiah saya boleh, Habib hadiah ulang tahun boleh. Ya mungkin jenengan mau buat apa gitu kan ya, tulisan I love you Habib, mat ulta, entuk gak apa-apa ngono ya. Pokoknya happy ya, happy. Nah saya harapkan jenengan hadir. Jumat besok jangan sampai nggak hadir, ada Habib yang lebih ganteng dari saya, Habib Muhammad. Ya Habib Muhammad, badannya lebih gede dari saya. Ya dan darah muda, Bib. Masya Allah, jangan sembunyi Bib. Yang wajahnya sudah cukup dikenal di dunia maya maupun nyata. Iya, kalau saya ke Jakarta itu saya bingung, fotonya Bib Muhammad lagi. Ke Bandung, fotonya Bib Muhammad lagi. Kalimantan, fotonya Bib Muhammad lagi. Iya, kemana-mana kok ketemu fotonya Bib Muhammad. Lagi-lagi ketemu sama orang Solo lagi. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Apa? Jumat depan Bib Muhammad yang ngisi, saya akan live streaming dari Mekah insya Allah. Saya ngajar tetap, tapi dari Mekah insya Allah. Kemudian Jumat 13 Maret insya Allah niat ulang tahun saya. Jelas? Tolong jangan di-share ya. Gak cukup pedusi. Coba share. Ini untuk kalangan terbatas. Ya kalangan terbatas. Yang tidak diundang jangan datang. Beb yang diundang siapa? Yang diundang siapa Beb? Yang datang. Yang datang berarti diundang. Yang enggak datang berarti tidak diundang. Jelas semuanya? Mikir loh hadiah ulang tahun. Mikirin. Saya itu ulang tahun waktu masih kecil umur berapa? 5 tahun atau berapa? Itu sama ibu saya aja berdua diajak ke tukang foto, cepret, bawa balon gitu ya. Berdua sama ibu saya. Nah ini sekarang saya pengen mengulang tahun diri saya sendiri. Entuk gak? Ayo ngomong Habib bid'ah. Ya. Jadi kita tuh harus bisa membedakan mana yang namanya tasyakuron, syukuran dengan karunia dikasih kesempatan hidup ya syukur. Sama yang namanya foya-foya enggak jelas, ya foya-foya enggak jelas, yang haram, yang enggak direstui Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu ngedum makan di pengajian, ya sambil pengajian cari ilmu, ya itu justru sesuatu yang sangat dianjurkan. Jelas kawan-kawan? Dan alhamdulillah karena semuanya udah jelas. Terakhir saya mau ngajak Anda semua.
Angka 2,5 miliar itu enggak besar. Hanya 2.500 juta. Betul? Boleh saya uraikan ya? 2.500 juta itu kalau jamaah Majlis Ar-Raudhah yang hadir di sini 1.500 orang, 1.500 orang. 1 orang 1 juta itu berarti udah terbayar 1,5 miliar. Betul? Pertanyaannya, Bib 1 orang 1 juta kan berat. 1 orang 1 juta mungkin berat. Coba disimpulkan, ini sekarang bulan apa nih? Februari, ya. Maret, April, berarti masih ada 2 bulan. Berarti masih ada 8 Jumat. 8 Jumat 1 juta, kalau dibagi 8 jadinya berapa? Aku bisa hitung-hitung biro. Anggap 200 ribu gitu aja ya. Anggap 200 ribu, suka kento itu. 1 juta dibagi 8 paling kan cuma 125 ribu ya, kurang lebih. Ya anggap 200 ribu biar gampang, 200 ribu tiap Jumat. Tiap Jumat saya mau ikut andil 200 ribu. Beb 200 ribu abot buat saya Beb. Ojo mbawakmu, ngejak-ngejak koncomu, paham toh ya? Mas mau ikut andil enggak? 20.000 tak kumpul no. Engkau Jumat tak cemplung no Mas Wahid pen gitu ya. Misal begitu. Enggak usah bergantung dengan siapapun dan apapun, dengan Allah, dan kita bergerak sendiri mulai dari diri kita sendiri. Ini majelis kita. Cuman saya enggak diizinkan memaksa orang. Enggak izinkan memaksa orang. Tapi malam ini saya mau ngajak kesadaran kita bersama-sama. Kira-kira gimana? Ya, kira-kira bagaimana kalau kita berusaha untuk bersama-sama melunaskan. Caranya titik-titik gak usah akeh-akeh. Tapi ada keikhlasan dari dalam hati dan keinginan. Kemudian pemirsa di rumah, itu channel YouTube saya alhamdulillah 260 ribu lebih. 260 ribu, itu kalau 1 orang 1.000 rupiah, itu udah 260, berapa itu? Sebuah gak iso ngitung aku. 260 ribu kali 10, pakai ya. Bingung aku ya. Enggak pernah ngitung duit begini nih. Saya tuh enggak bakat ngitung duit, bakatnya tuh megang dan ngedum. Ngitung tuh enggak bakat saya. Bakatnya megang sama ngedum. Kalau ngitung itu bakatnya teller. Teller tuh bakatnya ngitung tapi enggak megang. Memang kerjaannya kan cuma ngitung sama nyerahkan uangnya orang. Ikhwani rahimakumullah. Kira-kira siap enggak kalau saya ajak berjuang bersama-sama melunaskan? Caranya gampang. Tuh buku Majlis Ar-Raudhah ini. Buku ini harganya 100 ribu. Kalau kamu bawa 2 buku, bawa aja 2 buku. Gak usah beli, bawa 2 buku. Tawarkan ke temanmu di rumah, ya saudaramu. Maka tiap Jumat kamu bisa membantu nyumbang 200 ribu. Jumat berikutnya, nih Beb, hasil jualan alhamdulillah 200 ribu. Maka stok buku itu habis lunas insya Allah. Insya Allah lunas, walaupun stok bukunya nggak sampai 2M. Paling ya sekitar 1, kalau di total 1,3M. Tapi dengan teman-teman yang bantu dari berbagai pelosok dunia, ya insya Allah selesai. Syukur-syukur kalau malam ini ada orang yang agak nggak sadar. Ada orang nggak sadar, kemudian ngambil rekeningnya gitu ya. Kemudian kontak berapa temennya, masing-masing transfer 500 juta. Nggak sadar kabeh. Oh selesai saudara-saudara. Kalau ada orang lagi nggak sadar, semua dongakno wae sing nggak sadar akeh ngono ya. Amin. Mungkin ada yang nanya, Habib mobil Alphardnya kok nggak ada di mana? Ustaz dol. Ya, mobil Alphard sudah dijual. Alhamdulillah dijual, tapi kan jadinya bisa untuk orang banyak, untuk asrama santri. Saya tuh gampang kok pokoknya. Punya beli, nggak punya jual. Maka kamu jangan deket-deket sama saya. Kalau saya nggak punya apa-apa, kamu yang saya jual. Ya kalau laku tapi ya, kalau laku, nggak laku ya nasib gitu. Ya Win ya. Insyaallah. Edwin ini alhamdulillah nggak pernah saya jual. Orang payu, enggak. Mahal nih. Ini yang berani merintah saya beli tanah Edwin. Beli Bib, beli, lunas insya Allah. Modalnya cuma itu, beli Bib, lunas insya Allah. Edwin. Jadi Edwin sudah bilang, beli Bib, lunas insya Allah. Wah saya yakin, bismillah. Kenapa? Doanya orang-orang terzalim itu kabul saudara-saudara. Edwin ini doanya, enggak ada yang ngerekno, enggak ada yang nganggep gitu ya. Dianggap siapa gitu, kabul doanya. Karena teman saya ini banyak yang begini-begini ya, dan saya juga begitu. Maka yo nyantai-nyantai saja hidup ini. Yang penting obah ya. Obah mama. Jelas? Apa tadi? Kunci bocoran ya. Ini lagi mengamalkan kunci bocoran. Jelas? Bu Ibu? Ibu? Apa?
Jangan bahas masalah lagi sama suami ya Bu. Jangan marahin suaminya lagi ya Bu. Kalau dimarahin suami lagi jangan marah ya Bu. Iyanya enggak ikhlas. Karena itu semua masalah yang enggak akan selesai dengan balas-membalas marah dan sebagainya. Selesainya kalau kita kerjakan kunci jawabannya. Insya Allah berkah manfaat. Walafu minkum. Saya ingin bacakan Fatihah satu. Tapi multi Fatihahnya ini multi manfaat. Satu dengan niat, semua orang yang membantu saya dalam bentuk apapun, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, semoga Allah Ta'ala jadikan dirinya mendapatkan limpahan barokah, manfaat, balasan, rezeki dari segala arah, tanpa susah payah, rezeki yang manfaat, rezeki yang mengantarkan kepada surga, dan keluarga yang telah meninggal dunia mendapatkan manfaat yang besar sehingga selamat di kuburnya, selamat di barzah, sampai nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang sakit dimanapun berada, sahabat teman yang sakit, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat suratul Fatihah ini, oleh Allah Ta'ala diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya saudara-saudara kita di belahan dunia manapun yang terkena wabah corona, semoga oleh Allah Ta'ala diberi kesembuhan dan semoga obatnya segera ditemukan sehingga manusia tidak lagi dalam kebingungan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat surat Fatihah ini menjadikan negeri kita negeri yang semakin barokah, semakin aman, semakin tentram, semakin damai, dan Allah panjangkan umur kita dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaan, keridhaan, dan setelah semua itu nanti diakhiri usaha kita dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al hadiniyah wa ala manahibun ali ila hadratin nabi sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi insyaallah nanti perjalanan saya ke Madinah ya, itu adalah perjalanan untuk apa tadi? Menyampaikan laporan bahwasannya saya punya teman-teman yang baik, dan saya akan bermujahadah untuk membaca beberapa zikir ya, untuk menghapuskan dosa-dosa saya, dan saya niati juga untuk menghapuskan dosa-dosa kalian semua. Ya, niat. Mudah-mudahan berkat nanti zikir sholawat yang dibaca di sana, yang dapat bukan cuma saya. Saya tuh kalau yang dapat cuma saya sendiri. Enak kalau kita tuh kan satu paketnya, satu paket, satu tubuh. Muslim itu seperti satu tubuh. Kalau udah belajar bareng sama saya, ya kita ini satu tubuh. Wekku, wekmu, wekmu, wekku. Istri dan rumah tidak termasuk. Ya, maksudnya yang bisa dipakai bersama dipakai bersama ya. Pahala ya begitu, dum kabeh, wekku pen gitu ya. Surga ayo bareng. Enggak ada niatan kamu neraka aku tak swarga. Enggak ada seperti itu. Itu bukan ajaran aulia wassolihin. Ajarannya aulia wassolihin, kita harus berjuang bersama-sama. Demikian, semoga berkah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم alhamdulillahi rabbil alamin amin. Siapkan formasi 1-4, dinikmati hidangannya. Bagi teman-teman dari luar kota yang ada perlu dengan saya, nanti selepas makan ketemu sama saya di rumah. Dan saya minta maaf tidak bisa nemui lama-lama karena saya belum packing. Besok saya harus insya Allah terbang ke Jakarta. Kemudian malamnya saya mau ceramah di daerah
dekat Banten sana. Kemudian Ahad paginya sudah bergerak ke bandara. Saya minta satu Fatihah lagi ya, agar semua yang berjalan bersama saya diberi Allah kesehatan, keselamatan, waktu berangkat maupun pulang, dan mendapatkan kenikmatan dalam setiap detik, setiap waktu, dan di setiap tempat, rezeki yang berlimpah dari segala arah, dan tanpa masalah, tanpa musibah. Al-Fatihah.